Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Saya Doni Nopatri Putra, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, yang mana pada saat ini sedang melaksanakan KKN Mandiri periode 91. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan perubahan-perubahan perilaku masyarakat selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Lalu kemudian saya akan menjelaskan bagaimana tips menjaga kesehatan mental selama pandemi ini berlangsung menurut WHO. Bahwa pandemi virus corona ini menyebabkan perubahan perilaku masyarakat. Nah, akibat penyebarannya yang begitu luas dan begitu cepat, masyarakat menghadapi situasi kepanikan sosial yang dimana sosial panik ini berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Ada yang melakukan panic buying, bahkan menunjukkan indikasi gangguan kejiwaan. Namun, ada juga yang terlihat tenang. Nah, hal tersebut dimaksud dengan tahap 1. Tahap 1 ini di mana orang yang tidak tahu jadi tahu, lalu kemudian menjadi panik. Jadi mereka sangat gelisah, paranoid, rigid. Kesejahteraan jiwanya terganggu, perilakunya pun juga terganggu. Pada tahap kedua, masyarakat mulai mampu beradaptasi dengan situasi. Meski masih ada rasa cemas, sedih, dan panik. Melalui berbagai informasi yang beredar, masyarakat mulai mengetahui langkah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini, seperti rajin cuci tangan, physical distancing, hingga melakukan kegiatan di rumah saja. Tahap kedua ini sedihnya ada, cemasnya ada, paranoidnya ada, tetapi level paniknya pun berkurang. Lalu selanjutnya itu tahap ketiga. Tahap ketiga ini yang saat ini kita hadapi. Masyarakat sudah siap untuk menghadapi hal-hal baru di masa mendatang atau pada saat ini, yang dimana kita kenal dengan new normal. Bahkan pada saat ini masyarakat mulai bermunculan kesempatan-kesempatan baru di tengah pandemi, mulai beraktivitas, mulai berbisnis kembali, bersosial kembali, bekerja kembali. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19 ini. Bagaimana menjaga kesehatan mental selama pandemi? World Health Organization atau WHO beberapa waktu yang lalu merilis panduan pertimbangan kesehatan mental selama adanya pandemi COVID-19 ini. Dalam edaran tersebut terdapat beberapa saran Badan Kesehatan Dunia ini untuk menjaga kondisi psikologis selama pandemi ini berlangsung bagi masyarakat umum. Yang pertama, bersifat empati kepada yang terdampak, di mana WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini telah mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia dari berbagai negara dan wilayah geografis. Maka dari itu, jangan lekatkan stigma pada etnis atau negara manapun. Kemudian penyebutan pasien. Setelah pulih dari COVID-19, hidup para pasien akan berlangsung seperti semula, dengan pekerjaan, dengan keluarga, orang-orang yang mereka sayangi. Nah, dalam penyebutan ini, jangan sesekali pasien disebut dengan kasus COVID-19, korban, atau keluarga COVID-19. Sebagai gantinya, WHO menyarankan disebut dengan orang dengan COVID-19 atau orang yang dirawat karena COVID-19. Kemudian yang ketiga, kurangi paparan pemberitaan. Di sini maksud WHO adalah hindari menonton, membaca, atau mendengarkan berita yang membuat Anda merasa cemas atau tertekan. Misalnya
berita mengenai meningkatnya setiap hari kasus-kasus positif corona atau meningkatnya jumlah orang yang meninggal karena positif corona. Jadi hal-hal tersebut juga dapat berdampak kepada psikologis kita. Kemudian selanjutnya saling melindungi. WHO meminta masyarakat untuk melindungi diri sendiri dan saling melindungi orang lain yang ada di sekitarnya. Lalu menyuarakan hal-hal yang positif. WHO meminta masyarakat untuk menyuarakan hal-hal positif dari mereka. Misal mereka yang sembuh, mereka juga punya tanggung jawab untuk menyuarakan hal-hal positif atau kisah-kisah positif yang mereka alami. Selanjutnya itu menghargai para tenaga medis, perawat, dan petugas kesehatan. Berilah penghormatan dan penghargaan bagi para perawat dan petugas kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di daerah masing-masing, karena mereka juga cukup berperan aktif, bukan cukup tapi memang berperan aktif dalam menangani kasus positif corona di Indonesia. Jadi kita sama-sama menghargai apa yang telah mereka lakukan.